Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada hari ini ulun bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian. Hampir-hampir ulun bisa tidak bersilaturahim. Sesuatu musibah yang cukup besar yang memberikan sebuah peringatan bagi ulun bahwa Allah masih memberikan tambahan umur. Pada hari Rabu yang lalu, mobil Amuntai Al-Jihad, mobil kifayah menuju ke Tawiyah. Ulun dalam keadaan tidur. Tahu-tahu di 2 km dari Pantai Hambawang menuju ke Kandangan, meluncur mobil dari jalan raya menuju ke Pehumaan. Melayang kira-kira dalamnya 3 meter dan kira-kira jatuhnya itu 3 meter juga. Kemungkinan ban muka pecah. Pas ulun guring, jadi tahu-tahu di bawah, tahu-tahu di bawah di Bulanak. Jadi di persawahan yang sehari sebelum kemarin itu dalam airnya, kemudian surut. Jadi mobil itu masuk ke lumpur, jadi nggak berguling lagi, begitu masuk cerak, udah diam. Dari 10 orang yang ikut kifayah di mobil Muhammadiyah Al-Jihad Amuntai, 3 yang kondisinya agak berat, tapi alhamdulillah sudah mulai pulih walaupun masih belum. Alhamdulillah 7 yang lainnya tidak begitu parah, dan alhamdulillah ulun di depan, di sebelah kiri sopir, dan alhamdulillah juga memakai sabuk pengaman. Jadi sakit tapi tidak kada banget, walaupun sampai saat ini masih ada pengaruhnya dari kaki.
belum sempurna. Tapi ulun anggap masih banyak nang baik. Karena makan sama aja nang kayak orang aja teh. Pada buka tadi habis aja sepiring. Nggih. Ada yang ulun ingin sampaikan di sini, orang yang menolong si sekitar. Setelah ulun membersihkan seluruh badan itu, karena ulun pakai kopiah haji, lalu orang nyebut, Pak Haji, sebaiknya setelah ini olah tutungkal. Ini karena tahu lah ulun ini Muhammadiyah tahu. Nah apa Pak? Bila mendengarkan tutungkal. Apa tutungkal saja? Pura kata tahu. Anu Pak, supaya pian dan semuanya tidak terjadi lagi musibah yang seperti itu. Jadi tolak balak. Jadi ulun tidak meneruskan itu, tapi itulah Pak. Jadi masyarakat kita itu keadaannya seperti itu. Alasannya supaya tidak terjadi lagi kecelakaan seperti itu. Ya siapalah yang ingin terjadi seperti itu. Tentu tidak ingin, karena sebelumnya banyak juga memang kendaraan yang masuk ke sungai meninggal seluruhnya. Iya toh, pian mungkin mendengar mantan Kemenak Kalimantan Timur itu seluruh keluarganya di dalam mobil itu meninggal karena masuk ke air tidak bisa keluar dan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang menolong, meninggal. Nah jadi itulah kondisi kita, takut. Nah ketika kita tanya tutungkal itu apa? Ya menolak bala itu. Jadi memberikan sesaji untuk roh halus. Jadi dianggap kecelakaan itu diakibatkan oleh syaitan, diakibatkan oleh jin. Jadi tidak mengembalikan itu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah karena pagi harinya ulun ceramah di Al-Jihad juga. Hari Rabu pagi biasanya ulun kuliah subuh di Al-Jihad, menerangkan tentang perlunya kita itu mampu untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah dan tidak menyalah-nyalahkan terhadap sesuatu yang terjadi. Kenapa? Kalau menyalah-nyalahkan sopir, itu pasti akan menyalahkan Allah. Karena kalau dirunut dari awal, itu pasti ada saja kenapa. Sebelum berangkat di masjid itu ulun memanggil sopirnya itu karena ada ulun beri sesuatu, ada hadiah. Pasti nanti akan mengatakan jika Pak Haji kada memanggil ulun bisa kada terjadi ini kan itu. Begitu di tengah jalan di Tapus itu ada salah satu warga Muhammadiyah dari Murung Asam. Itu ikut. Tadinya 9 karena dia ditinggal oleh kekawanannya 4. Jadi 10. Jaka kada menyinggahi sidin kada terjadi. Itu nukar bensin Pertalite habis. Nukar di pinggir. Jaka kada nukar. Kan begitu. Pada akhirnya siapa yang disalahkan? Allah. Oleh sebab itu kita kalau sudah terjadi, yaitu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang nyeletuk Pak. Mungkin Pak Haji karena membaca aja,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwa samiul alim. Ada. Kalau ini biasa aja kan. Pak Haji ini kan membaca Bismillahilladzi la yadurru kalau aja. Ya bacalah. Bahkan pagi ulun baca, sore juga ulun baca. Jadi kecelakaan itu sesungguhnya kalau dibahas-bahas ya itu adalah sesuatu kenikmatan juga. Artinya apa? Kita pernah merasakan peristiwa yang seperti itu dan kemudian kita juga mensyukuri. Jadi tidak bisa lalu kecelakaan itu dianggap sesuatu yang membahayakan, tidak. Andaikan mati juga, ulun begitu turun ke bawah, ulun pijit pipi ulun ini. Ulun sakit nah, berarti masih hidup ulun. Lalu ulun mengucapkan alhamdulillah. Melihat ulun belakang gerabakan Pak, ya kan pakai sabuk pengaman. Miring motor guguran. Tapi alhamdulillah kawan-kawan. Ya, karena mereka juga ulun lihat rajin beribadah, rajin taklim juga. Kalau bahasa tasawufnya sudah sampai, tidak menyalahkan ke siapapun. Okay. Alhamdulillah lazismu dari mana-mana juga banyak membantu. Okay. Bahkan ketika diinterogasi polisi, kemudian minta bantuan salah seorang polisi di Mabes Polri, rupanya menelpon ke Baraba itu. Akhirnya ya nggak dilanjutkan. Nggak tahu kok nggak dilanjutkan. Kalah kalau Mabes Polri di Jakarta menelpon ke Kapolres. Akhirnya nggak masalah di polisi. Oke. Maksud tolong di sini Bapak sekalian, betapa masyarakat kita itu akidahnya ini masih apa ya? Masih banyak Pak yang perlu, bukan orang lain, seorang aja. Jadi bagaimana kemampuan kita ini untuk mentauhidkan Allah? Karena orang yang berakidah itu sangat penting. Dan itu memang yang didakwahkan itu. Yang didakwahkan itu adalah bagaimana seseorang itu mentauhidkan Allah. Dan ia akan menjadi tentram hidupnya. Akan menjadi tentram. Allah menurunkan ad-dinul Islam, sistem hidup. Sistem hidup secara Islam. Apa? Yang pertama bertauhid. Orang itu mau sembahyang dengan baik kalau ia memang bertauhid. Kalau tidak susah, Pak. Susah. Orang mau berwakaf itu kenapa? Karena ia memang bertauhid. Dia meyakini bahwa Allah SWT itu akan melipat gandakan, bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat. Andaikan di dunia tidak, nggak mengapa. Di akhirat sebuah kepastian. Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantikannya. Di pagi hari itu malaikat sudah mendoakan kita ketika kita apa? Mengeluarkan nafkah untuk keluarga kita. Pagi hari kita sudah berwakaf untuk keluarga kita. Alhamdulillah mungkin juga berwakaf untuk masjid. Alhamdulillah mungkin berwakaf untuk kerabat kita yang fakir miskin. Pagi itu sudah didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menafkahi di pagi hari itu dengan lipat ganda. Termasuk sebagian ulama menafkahi untuk diri sendiri. Jadi alhamdulillah kita berusaha ataupun tidak berusaha kemudian ada rezeki,
lalu kita menafkahi diri sendiri, keluarga kita, akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi makanya kalau ada orang yang bertakwa itu jangan ragu terhadap tanggung jawab Allah terhadap orang yang bertakwa. Nggak boleh ragu. Jadi kalimat ada hajat rezeki dari Allah itu sebuah kepastian, rasakan sendiri kita. Sehingga ada orang yang terketuk hatinya untuk memberikan bantuan ataupun apa, sehingga buka kita hari ini itu luar biasa. Nasi samin coba. Orang ada hakon makan nasi samin, kita hakon. Luar biasa kalau Pak. Larang tuh harganya Pak. Sehingga kita bisa berbuka. Alhamdulillah semalam mungkin puasa Tasu'a. Sekarang puasa Asyura. Yang biasa puasa Senin itu lipat ganda pahalanya. Kita bicara pahala kada sakikira pahalanya. Hari Kamis puasa bid yang mau, yang puasa sunat Kamis, Jumat, Sabtu. Yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa juga Pak. Dalam ajaran agama itu ada sesuatu yang memang itu diwajibkan, ada sesuatu yang memang disunahkan. Bagi yang melakukan sunnah Rasul luar biasa. Bagi yang tidak, kita nggak boleh membenci. Mau aja anomnya kada puasa yo ya. Ya nggak apa-apa tuh urusan orang. Kenapa jadi terjadi perubahan? Ulun kembali kepada yang lalu, sehingga tidak memiliki akidah yang benar. Oleh karena al-jahlu bil aqidati sahihah sababil al-i'rad an ta'limi anta ta'allumiha au ta'limiha au qillatul ihtimam. Jadi oleh sebab karena memang yang nggak paham Pak, mana yang keyakinan yang benar, mana keyakinan yang salah, nggak tahu. Ya seperti tadi itu, bola pi duduk tuh Pak, itu berbahaya Pak bagi tauhid. Sudah miring gitu nah. Allah tidak mau disekutukan, bukan tidak percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi Allah diduakan. Apakah orang itu jadi baik ataukah orang itu menjadi tidak baik? Itu semuanya ketetapan dari Allah Pak. Cuman bagi kita tuh bagaimana sih sampai pada tahapan biyadikal khair, pada tanganmu ya Allah, pada kekuasaanmu ya Allah semuanya itu baik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, Engkau adalah penguasa mutlak. Engkau adalah raja di raja. Penguasa mutlak itu apa? Yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa dipengaruhi. Allah tuh nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun Pak. Kalau kita berdoa Bang, apakah Allah dipengaruhi oleh doa kita? Enggak, doa itu adalah perintah Allah kepada kita. Allah itu suka kalau ada orang yang berdoa, menandakan bahwa dia itu lemah di hadapan Allah. Berapa kali berdoa terserah, semakin banyak berdoa semakin baik. Semakin tahu bahwa diri kita itu merasa rendah di hadapan Allah. Berarti orang ini tawadhu.
Fatawadhu ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Hendaklah kau merasa tawadhu, rendah di hadapan Allah, wahai orang-orang mukmin, agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, doa itu salah satu daripada rasa ketawaduan kita, rasa rendah hati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang Allah. Dikabulkan. Artinya dikabulkan apa yang menjadi keinginan kita, tidak dikabulkan karena sesuatu itu tidak baik bagi Anda. Lalu diganti oleh Allah dengan yang lain yang lebih baik daripada permintaan kita. Kita minta A, bisa diberi B. Karena B itulah yang lebih baik bagi kita daripada A. Bisa terjadi, itu bisa. Jadi makanya kalau Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kamu kalian kepadaku, pastilah Pak, jawab besar, pastilah aku akan kabulkan. Tetapi kenapa kabulnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita A, tapi diberi B? Karena B itulah yang baik bagi Anda menurut Allah. Makanya kita lebih senang memilih pilihan Allah daripada pilihan seorang. Nyaman Pak hidup tuh. Lalu tidak memaksakan kehendak. Kenapa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu dasarnya. Dan apa saja yang kamu kehendaki, kecuali yang terjadi itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya kita tidak bisa melampaui kehendak Allah. Yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Bolehkah kita berkehendak? Ya boleh. Kenapa? Karena memang kehendak itu pemberian dari Allah. Iya toh Pak, kehendak itu pemberian dari Allah. Semua yang ada pada kita itu pemberian dari Allah. Apanya yang bukan pemberian dari Allah? Hidup ini juga pemberian dari Allah. Kita tidak pernah minta hidup, tetapi kita diberikan kehidupan, yang itu adalah merupakan kenikmatan, Pak. Tinggal bagaimana cara kita mengatur pemberian kehidupan ini. Sebagian nggak bisa mengatur. Contoh nggak usah jauh-jauh, Pak. Orang diberi duit 100.000, cukup sepekan. Bahasa lain seminggu, sepekan. Ada orang yang mampu 100.000 ini sepekan. Bahkan kadang-kadang masih tetap 100.000. Kayak apa? Tahu? Jawabannya tahu apa? Ada orang hanya duit 100.000, habis sudah. Woi Bebo. Jadi kemampuan kita dari Allah ikut mengelola itu sangat penting. Dan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Engkau memberi, ya Allah Engkau mengambil, ya Allah Engkau memuliakan, ya Allah Engkau menghinakan. Luar biasa bagusnya itu, Pak. Ya memang Al-Qur'an kok gimana sih? Pada tanganmu ya Allah semuanya itu baik. Tentu tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Lalu ada yang mentakwil. Kalau tarjih Muhammadiyah masih boleh mentakwil. Asal tidak terlalu jauh dari makna yang sebenarnya. Karena ada juga nanti yang sama sekali tidak mau mentakwil. Untuk memberikan penjelasan, di samping kita juga memberikan penjelasan juga tentang tangan. Jadi tidak bisa lalu kita mengatakan tangan kita sama dengan tangan Allah. Ya luput. Bagaimana makhluk kok bisa bersatu dengan Al-Khaliq? Yang enggak toh.
Ada cuman kemampuan ingin makhluk ini bersatu dengan Al-Khaliq. Ada manusia yang berusaha memahami supaya makhluk ini bersatu dengan Khaliq. Lah ya kok hebat sih? Makhluk ya makhluk, Khaliq ya Khaliq. Pencipta adalah Allah, makhluk itu kita, bagian daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita penuh kekurangan. Allah Maha sempurna. Bagaimana mungkin kemudian Allah itu memiliki sesuatu yang tidak sempurna? Bagaimana mungkin Allah itu memiliki sesuatu yang jahat? Yang enggak. Makanya kesalahan manusia itu tidak bisa ditimpakan kepada Allah, nggak bisa, Pak. Kesalahan manusia ditimpakan kepada manusia itu sendiri. Orang mencuri, Allah menciptakan perbuatan, tapi Allah tidak bertanggung jawab terhadap permalingan itu. Allah ini mau ambil ini, masukkan ke saku. Padahal kadang pun Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan mengambil. Tetapi bahwa mengambil punya orang itu di dalam agama dilarang. Kecuali kalau bapak ada, Pak, ulun minta bahwa boleh kamu telah kejar sidin. Bawa sedikit aja bedanya. Sedikit itu padah tenang. Kalau bawa nih malah ngasah hendak kalau bawa boleh kena. Bawa Pak coba bawa. Ya sudah sah sudah. Tapi yang menciptakan perbuatan tangan ulun naik ke atas ini Allah, bukan manusia. Manusia nggak bisa menciptakan gerakan-gerakan. Mau bukti? Maaf kalau ada orang yang stroke. Orang stroke nih, tangannya stroke nih. Handaknya mau ambil nang itu. Ya kata kawa. Maksudnya berarti seorang itu walaupun punya keinginan tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena Allah ketika itu tidak menciptakan gerakan untuk bisa mengambil. Jadi semua hidup ini ada peraturan. Sewaktu Rasulullah SAW berada di Mekah, aturan-aturan Islam itu masih banyak bersifat individual. Jadi masih banyak bersifat pribadi-pribadi. Aturannya itu, apalagi hubungannya masih dengan tauhid. Ya belum ada sholat berjamaah juga belum ada, Pak. Aturan-aturan perkawinan apa aja belum ada, sebelum ada. Itulah makanya Umar bin Khattab itu mengambil dalam musyawarah itu adalah atas usul daripada Utsman bin Affan juga ketika itu, bahwa itu sebaiknya kalender untuk penanggalan kita sebagai orang muslim diambil dari awal ketika Rasulullah hijrah, bulan Muharram. Jadi Muharram adalah awal daripada penanggalan. Kenapa Umar? Karena momentum hijrahnya Nabi itu adalah perubahan totalitas dari kehidupan secara pribadi menjadi kehidupan secara bermasyarakat, secara pemerintahan, secara beraturan ketika di Madinah, sehingga menuju kepada kesempurnaan Islam. Itu penanggalan. Umar bin Khattab tidak mengambil dari hari kelahiran, apalagi hari kematian. Umar tidak, bukan tidak menghormati, karena Umar tahu tahun Masehi itu berdasarkan hari kelahiran Isa.
Isa Al-Masih 1 Januari. Ternyata apa? Orang-orang Nasrani ini menjadikan Isa menjadi Yesus anak Allah. Kada luput lah Pak. Yesus anak Tuhan. Akibat dari apa? Akibat dari memuliakan hari kelahiran. Itu begitu. Makanya kita tidak ada sunnahnya untuk mesti keselamatan hari ulang tahun anak kita, nggak ada. Bahwa kemudian rasa bersyukur karena sehat, ya nggak masalah sih. Tapi jangan sampai nanti juga mengikuti. Kadang-kadang orang melihat Allah tegur juga kadang-kadang guru-guru TK Aisyah. Kadang-kadang mengingatkan anak-anaknya ini. Ya kan ada anunya. Oh, padahal mamulah ya. Anu ikam 3 hari lagi hari ulang tahun. Ngarahnya kekanakan datangnya bulik. Mak, hari anu kena hari Kamis kena hari ulang tahun ulun jar ibu jar. Pintar ibunya. Nah, ya kan akan minta, Pak. Bidalkan dosa gitu, dibiasakan. Tapi kalau kemudian selamatan ya jangan terlalu berlebihan juga, harus meniup lilin dan lain sebagainya. Wah, itu sudah bisa menuju kesyirikan. Iya, itu merupakan bukti baptis bagi orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan. Baptis itu kalau bahasa Islamnya ya baca 2 kalimat syahadat begitu loh Pak. Meyakini bahwa Yesus itu anak Allah. Selama orang itu meyakini bahwa Yesus itu anak Allah, maka dosa-dosa warisan Nabi Adam kepada anak cucunya itu apa? Diampuni. Selama ia tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, selama itu dia berdosa atas dosa warisan kayak Nabi Adam. Kalau kita enggak. 10 Muharram adalah ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. 10 Muharram adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Nabi Adam. Iya. Jadi kita tidak ada keyakinan seperti itu. Contoh. Ini contoh karena tidak tahu, Pak. Bahkan di kita ini ada yang hari ulang tahun perkawinan 25 tahun, hari ulang tahun perkawinan 50 tahun. Apa? Itu tidak usah dihitung, sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada juga Pak doa-doa khusus akhir tahun, doa-doa khusus menghadapi awal tahun, tidak ada. Cuman bahwa bulan Muharram itu adalah termasuk bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga di dalam surat At-Taubah ayat 36, bulan haram arba'atun hurum, 4 bulan haram. Haram itu maknanya baik suci. Hati-hati nanti kalau kita ke Mekah ditawari oleh taksi, haram apa? Masuknya sih ke Masjidil Haram. Haram itu maknanya suci, Bang. Al-Masjid Al-Haram maknanya masjid yang suci. Walaupun diartikan juga Masjidil Haram selain orang-orang yang Muslim tidak boleh masuk ke tanah haram. Kalau tanah haram itu untuk Mekah itu dibatasi dari Tanim. Itu ada tulisan, tidak boleh orang-orang yang KTP-nya itu non-Muslim masuk ke tanah haram. Kalau dari Jeddah itu Sumusiyah. Kalau dari Taif itu melalui Ja'ronah.
Jadi sebelum Ji'rona bisa masuk Ji'rona, kemudian ada batasan tanah haram, nggak boleh masuk. Dahulu itu bisa ditangkap di penjara kalau ketahuan. Katanya sih akhir-akhir ini ada WA itu kelihatan orang-orang asing yang non muslim melihati Baitullah. Wallahu a'lam itu apa hoax atau apa kan ditahu. Pada kenyataannya kan ada juga orang-orang barat ke situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa? Artinya karena memang al-jahl tidak tahu. Apalagi masyarakat kita ini ta'assub, fanatik kepada apa-apa yang menjadi perilaku lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuk bihi wa in kana batilan. Jadi fanatik terhadap keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh orang-orang tua-tua kita bahari, padahal tidak ada tuntunannya, Pak. Menajak rumah, menajak tiang, itu diawali dengan kalimat azan. Coba bisa bayangkan dia. Memang sih, kalau boleh menghayal-hayal, mudah-mudahan rumah yang ditempati ini nanti dijadikan sembahyang untuk anak-anak yang mengikuti rumah itu maksudnya, Pak. Tidak tahu di Banjarmasin itu masih ada kalau sampai sudah. Nah, itu tiang ditajak, bang, masih ada di kampung-kampung masih ada. Nah, orang adzan menajak tiang masih ada. Ada. Tidak tahu sekarang kalau pakai bata itu apakah batanya kan ini? Itu maksudnya tuh begitu, Pak. Kalau takoni, kenapa Pak jadi adzan mau sembahyang? Oh enggak Pak Haji. Nanti kalau sudah rumahnya ini jadi, lalu penghuninya ini mau sembahyang. Nah sembahyang di rumah kan sembahyang di masjid kabar. Tahu ya pokoknya itu Pak. Coba Pak. Sama juga orang kita ketika menguburkan jenazah, ada sebagian yang diadzankan. Alasannya kenapa? Karena yang menghadap ke kiblat. Jadi walaupun berada di kubur, tetap ia melaksanakan sembahyang. Dari mana, Pak? Kan di situ ada hayalan shalah, nanti komatnya qad qomatis shalah. Nah, yang bang itu biasanya juga karena yang masuk ke dalam itu tukang menapuk itu, Pak, menapuk tanah itu. Kadang-kadang malamnya ini besalan laki bini. Kalau bisa, Pak, orang yang masuk ke dalam kubur itu adalah orang yang malamnya tidak melakukan bersetubuh dengan istrinya. Jadi bocah jauh kayak itu kan. Nah, masuk ke dalam itu biar orang yang malamnya tidak melakukan itu. Nah, jadi Pak, sesungguhnya masih banyak yang memang harus kita perbaiki, utamanya diri kita, Pak, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi jangan kita aja kayak itu, nah. Jangan kita aja, Pak. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita itu perlu kita sampaikan juga. Jangan sampai nanti mereka melakukan hal-hal yang sifatnya tahayul, hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, dari akidah yang benar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.